Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Heli, biasanya dipanggil Berkat. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 230101010114. Ya, sini akan saya membuat suatu video yang membahas materi apa yang paling saya kuasai untuk mata kuliah sistem operasi selama satu semester ini. Baik, materi yang saya kuasai ialah di pertemuan ke-10 yang berjudul virtualisasi. Sebenarnya kalau kita mendengar kata virtualisasi, sebenarnya virtualisasi itu apa ya? Dan apa yang bisa kita pelajari? Dan hal apa yang menarik untuk materi virtualisasi? Ya, saya akan membahas satu persatu. Ya, virtualisasi. Itu apa ya? Ya, virtualisasi ialah teknologi yang dapat Anda gunakan untuk membuat representasi virtual yang berhubungan dengan software, penyimpanan, jaringan, atau mesin fisik lainnya. Baik, sebelum saya membahas mengenai visualisasi, kita flashback dulu. Sebenarnya kalau kita mendengar kata sistem operasi, apa yang terbesit di pikiran kita? Ya, yang terbesit di pikiran kita ialah, oh, itu membahas suatu OS atau operating system. Ya, sebenarnya kalau kita membahas operating system apa yang paling kita kenal saat ini? Yang pertama, ini handphone ya. Nah, ini adalah handphone. Tetapi dalam suatu handphone itu ada suatu sistem operasi yang menjalankan beberapa aplikasi sehingga bisa mencapai tujuan tertentu. Ya, jawabannya benar sekali. Dalam Android, dalam handphone, itu ada namanya sistem operasi Android. Tapi sekarang lagi hits-hitsnya ya, ada beberapa orang yang menggunakan Apple. Nah, kalau kita mendengar kata Apple, apa yang juga yang terbesit di pikiran kita? Ya, yang paling menarik perhatian kita ialah dalam Apple itu ada namanya iPhone OS. Kita kenal ya iPhone OS ini ya. Atau kita sebut dengan namanya iOS atau iPhone Operating System. Nah, kalau kita belajar mengenai sistem operasi itu sebenarnya sangat banyak. Selain ada Android, ada namanya iOS, ada juga namanya Windows. Ada Windows Phone, ada Windows Tablet, ini jarang ya, tapi ada. Dan ada Windows yang sekarang kita banyak orang pakai saat ini, banyak mahasiswa pakai sekarang ini untuk menjalankan suatu laptop. Itu yang pertama. Sekarang saya akan membahas satu OS yang mungkin jarang digunakan atau mungkin lebih digunakan bagi mereka yang sebenarnya setiap harinya bersinggungan dengan IT. Apa itu? Linux. Ya, Linux adalah salah satu sistem operasi yang menarik sekali. Di dalam Linux, kita bisa belajar bahwa dalam Linux itu sebenarnya bisa menjalankan suatu suatu hal tertentu yang bisa digunakan juga, yang bisa dijalankan oleh Windows, tetapi dia punya keunikan tersendiri. Apa itu? Ya, Linux ialah open source. Apa itu open source? Open source itu artinya orang-orang yang memakai Linux bisa membuat lagi, bisa mendistribusikan Linux, bisa mengotak-atik kode dari operating system tersebut dan bisa mendistribusinya kembali. Contohnya apa? Banyak sekali ya. Yang pertama, kalau kita bahas Linux, ada salah satu operating system Linux, jenis operating system Linux yang paling terkenal. Kira-kira apa itu? Ya, Ubuntu. Terus apa lagi? Ya, kalau misalnya bagi orang yang bersinggungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hacking, hacker, dan penetrasi jaringan internet, pasti orang itu mengenal namanya Kali Linux. Atau mungkin bagi mereka yang mungkin mau menjalankan suatu aplikasi yang sederhana, biasanya Linux jenis apa yang sering dipakai? Benar sekali, Linux Mint. Atau mungkin, waduh kayaknya sepertinya laptop saya ini tidak kuat, RAM-nya sedikit, harddisknya ukurannya tidak besar. Kira-kira jenis Linux apa yang dipakai? Benar, Puppy OS. Dan masih banyak lagi. Tetapi di sini saya akan membahas yang menjadi salah satu hal yang menarik selama saya kuliah di sini, selama saya mengikuti perkuliahan di mata kuliah sistem operasi. Tadi saya bahas saya tertarik dengan virtualisasi.
Baik, tadi saya udah membahas sedikit ya. Tapi kalau kita membahas virtualisasi, kita juga harus tahu Linux. Karena nanti Linux yang akan kita bahas selanjutnya itu yang paling banyak digunakan dalam virtualisasi. Ya, memang banyak orang pakar IT, banyak juga orang yang bersinggungan dengan hal-hal yang berbau IT seperti network architect, programmer, software engineer, orang yang ngerti di bidang hacking, atau orang yang mengerti di bidang jaringan. Mereka akan menggunakan Linux karena Linux ini adalah satu sistem operasi di mana sistem operasi tersebut paling lazim digunakan. Baik. Nah, selain itu kita juga akan membahas sebenarnya ada berbagai manfaat yang bisa kita ambil dari Linux. Tetapi sebelumnya saya akan membahas bahwa sebenarnya ada namanya virtualisasi. Nah, seperti yang saya bahas, virtualisasi ini adalah salah satu cara kita menjalankan suatu OS tanpa mengganggu OS bawaan lainnya. Ya, kalau kita sekarang menggunakan salah satu perangkat yang paling umum, yaitu laptop. Laptop biasanya Windows ya. Tidak ada laptop yang waktu kita beli sudah ada Linux di dalamnya. Jadi, kita mungkin berpikir seperti ini. Saya sepertinya ingin melakukan programming, tetapi rasanya di Windows kurang efisien. Saya mau beralih ke Linux. Tapi masalahnya, saya tidak mau mengganggu sistem bawaan yang sudah ada. Nah, kira-kira bagaimana? Benar sekali. Kita bisa menjalankan suatu namanya virtualisasi. Jadi dengan virtualisasi, kita bisa menjalankan suatu OS Linux tanpa mengganggu Windows-nya. Seperti itu. Tapi bagaimana caranya untuk bisa melakukan virtualisasi? Ada berbagai cara dan ada berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk virtualisasi. Yang pertama, kita bisa menggunakan namanya VirtualBox. Ini sudah sangat terkenal ya. Yang kedua, kita kenal namanya VMware. Kita juga kenal namanya Hypeware. Tapi yang paling umum ialah sekarang VirtualBox sama VMware. Bagaimana caranya kita menjalankan suatu operasi di operasi yang sudah ada? Ya, pertama kita perlu download VirtualBox atau VMware. Kedua, kita ingin menentukan sebenarnya sesuai kebutuhan kita butuh jenis Linux yang apa. Saya akan memaparkan bahwa di Linux ada namanya Ubuntu, Kali, Mint, ada namanya kalau nggak salah ya, saya lupa. Tetapi ada namanya Papios, itu saya pakai sekarang karena itu sangat ringan. Dan juga ada namanya, itu semua berbasis Debian ya. Dan ada juga yang berbasis Fedora dan sebagainya. Tetapi yang paling umum sekarang dipakai ialah Ubuntu dan Kali. Ini salah satu dua bentuk OS Linux yang paling banyak dipakai. Oke, bagaimana kita cara menjalankannya? Pertama, siapkan aplikasi VirtualBox. Kalian bisa cari VirtualBox di Google. Kalian bisa download aplikasinya dan jalankan VirtualBox. Atau bisa kita download VMware. Kita coba bagaimana caranya? Kita cari di Google, kita klik VMware, kita download. Nah, kalau sudah perangkat itu terpasang di laptop kita, apa yang kita lakukan? Ya, tadi saya udah bahas sistem Linux apa yang mau kita pakai. Tapi kali ini saya pakai salah satu jenis Linux yang paling umum dipakai. Ya, Ubuntu. Caranya bagaimana? Pertama, kita buka Google, kita cari Ubuntu OS Linux ya. Nah, nanti di situ ada berbagai website yang menampilkan laman internet untuk mendownload Ubuntu. Tapi saya sarankan bagi kalian semua untuk mendownload yang versi resminya, sehingga kalian terhindar dari bentuk-bentuk yang aku bisa sebut ialah tidak resmi ya, bajakan ya, karena bajakan sangat rentan untuk terjadinya tindakan pencurian data seperti itu. Setelah kita download Ubuntu, nah kita langsung download Ubuntu yang versi terbaru, karena bagi saya dengan adanya Ubuntu versi terbaru, kita bisa memakai semua fasilitas dan fitur-fiturnya yang membantu kita untuk produktivitas sehari-hari dalam bidang komputer atau dalam bidang IT. Baik, setelah itu kita kalau sudah download,
di Ubuntu, kita jalankan VirtualBox, kita lihat storage-nya kita butuh berapa, RAM-nya butuh berapa, kita pilih itu jenis apa. Kita tahu Ubuntu jenisnya Debian. Kita pilih Debian, kita pilih file mana yang nanti digunakan untuk menjalankan Linux. Saya biasanya menggunakan di local disk. Nah, kita bisa pakai local disk bawaan dari laptop, bawaan dari komputer, bawaan dari PC, atau kita bisa menjalankan hard disk yang dipasangkan lagi, atau hard disk yang kita beli sendiri lalu kita tanam di dalam komputer. Sudah selesai? Ya, belum. Setelah kita pasang Linux-nya, langkah selanjutnya ialah kita jalankan. Nanti itu namanya virtualisasi ya, karena namanya virtualisasi itu seakan-akan benar-benar terinstall di laptop kita, tapi hanya dia tidak mengganggu sistem operasi bawaan. Setelah kita download semuanya, kita pilih bahasanya, kita pilih waktunya, kita pilih jenisnya apa. Karena kalau kita misalnya pilih Ubuntu, terkadang yang lucunya ialah setelah kita mau install Ubuntu, kita disuruh restart seperti sistem operasi yang sebenarnya. Ya. Nah, setelah itu kita bisa, kalau kita sudah menginstal semuanya, kita udah setup, kita tidak install, itu akan langsung terpasang di komputer kita tanpa mengganggu sistem operasi bawaan, tanpa mengganggu storage, tanpa mengganggu aplikasi lainnya. Jadi dalam suatu ketika kita membuka laptop, kita hidupkan laptop, ini yang menjalankan semua aplikasi ini Windows. Tapi satu sisi kita gunakan VirtualBox, kita menjalankan sistem operasi lain untuk keperluan yang lain. Nah, saya akan membahas sebenarnya apa kelebihan apa kelebihan dari virtualisasi, di mana kita bisa menjalankan berbagai OS atau operating system. Yang pertama, kalian tidak perlu hapus operating system bawaan perangkat kalian. Ayo, mungkin bagi kalian yang sudah membeli MacBook, pasti sayang ya, kita beli MacBook mahal-mahal, MacBook Air, MacBook Pro, tapi kita menghapus sistem operasi pada MacBook. Pasti kita rugi, karena MacBook itu ada namanya macOS. macOS ini salah satu operating system yang seperti Linux, dia sangat aman, dia sangat premium, dan dia eksklusif. Kenapa saya bisa katakan eksklusif? Karena tidak semua perangkat bisa menjalankan macOS. Jadi kita yakin bahwa macOS ini tidak perlu kita apa-apain, karena macOS adalah salah satu ciri terunik yang dari perangkat Apple ya. Oke. Selain itu, kita tidak perlu mengorbankan atau kita tidak perlu mengambil storage dari local disk, sehingga itu nggak mengganggu hal yang lain. Kita juga bisa meningkatkan produktivitas, kita bisa meningkatkan keahlian. Jadi kita dalam satu sisi kita pinter sistem operasi Windows, pinter sistem operasi macOS. macOS itu sistem operasi pada Apple ya, yang dijalankan pada perangkat MacBook. Dan di satu sisi kita bisa menjalankan Linux. Jadi kita bisa menambah produktivitas kita, sehingga dengan adanya hal ini kita yakin dalam satu sisi mungkin saya menggunakan Windows untuk desain. Tapi satu sisi saya ingin menggunakan Linux, saya ingin belajar mengenai terminal, karena terminal di Linux sangat banyak. Tapi kalau kita menguasai terminal di Linux, kita bisa membuat suatu folder, kita bisa membuat suatu perintah untuk menjalankan berbagai tugas tertentu. Nanti saya akan bahas di bagian terakhir. Nah, tapi apakah dengan adanya banyak kelebihan itu tidak ada kekurangan? Tidak ada kekurangannya. Tapi kira-kira kekurangannya apa? Iya, kalau kita menjalankan suatu sistem operasi pada perangkat yang setelah ada, itu rasanya sangat cepat. Kenapa? Karena kita hanya menjalankan satu sistem operasi. Tapi kalau kita misalnya kita buat virtualisasi lagi, di satu sisi di laptop kita ada Windows, tapi di satu sisi lagi ada ada operating system Linux. Operating system Linux bisa menjadi sangat lambat, sehingga bisa mengurangi produktivitas kita. Kita mungkin mau menjalankan yang pertama, ini yang paling umum ya.
Visual Studio. Visual Studio adalah salah satu aplikasi untuk programming, untuk coding yang paling umum digunakan oleh banyak orang. Pasti expert juga menggunakan itu untuk mengoding. Nah, kalau misalnya kita menjalankan Visual Studio pada perangkat Windows, itu akan sangat cepat. Tapi kalau kita buat dalam bentuk visualisasinya saja, dalam suatu aplikasi yang menjalankan suatu sistem tambahan, itu terasa jauh lebih berat. Itu kekurangannya. Nah, selain itu kekurangannya apalagi? Kalau misalnya sistem operasi dalam suatu perangkat tersebut lagi bermasalah, contohnya di laptop saya pakai Windows 11 Home, Windows 11 Home saya bermasalah. Apakah ini mempengaruhi visualisasi atau sistem OS yang kita pasang? Pasti mempengaruhi. Karena untuk menjalankan suatu VirtualBox, menjalankan VMware, kita harus memastikan sistem operasinya bisa berjalan dengan aman, sistem operasi bawahannya berjalan dengan aman. Jadi seperti itu. Oke, selain itu saya akan membahas hal lain lagi. Ya, saya ingin membahas sebenarnya kenapa bagi kita perlu belajar visualisasi. Kita kenapa perlu belajar mengenai bagaimana kita mempelajari berbagai sistem OS. Tapi di satu sisi kita nggak mengorbankan OS bawaan. Ya, ini penting. Kenapa? Bagi beberapa orang yang ingin menjadi programmer, bagi beberapa orang yang ingin jadi hacker, bagi beberapa orang yang mau bekerja di bidang jaringan network, kalau kita nggak mempelajari suatu OS yang mungkin dikhususkan untuk menjalankan fungsi tertentu, ini akan jadi rumit. Karena walaupun di Windows kita semua sudah lengkap, ada berbagai hal yang mungkin akan lebih sulit kita gunakan di Windows, akan lebih sulit digunakan di Mac OS. Ya, bagi saya secara pribadi, kalau saya ingin belajar mengenai security, network security, belajar mengenai jaringan, penetrasi, di Windows itu masih kurang. Saya membutuhkan Kali Linux. Tapi di Kali Linux, kita nggak mau menghapus sistem OS Windows. Ya, satu solusinya ialah virtualisasi yang tadi saya sudah bahas. Jadi, memang bagi kita sebagai mahasiswa sistem informasi, informatika, teknologi informasi, sistem komputer, teknik elektro, dan sebagainya yang berhubungan mengenai jaringan, mengenai penetrasi, pelajari Kali Linux. Tapi bagi kalian yang ingin jadi programmer, jenis Linux apa yang kita butuhkan? Betul, kita butuh Ubuntu. Ubuntu ini adalah salah satu bentuk Linux yang menurut saya paling stabil. Jadi bisa menjalankan produktivitas kita. Oke, semuanya bagi saya itu cukup. Nanti mungkin apabila ada berbagai hal yang mungkin kurang jelas, saya sebagai mahasiswa akan siap untuk menjelaskannya kembali dengan lebih terperinci lagi. Dan terima kasih Pak untuk waktu yang telah diberikan selama 1 semester ini. Saya menghargai bahwa memang mata kuliah sistem operasi adalah mata kuliah kesukaan saya. Dan saya menjalaninya tanpa keadaan terpaksa. Dan bagi saya minta maaf kalau misalnya saya mengerjakan tugas, ada yang masih salah, atau mungkin dalam penjelasan video ini, mungkin bagi saya atau bagi Bapak sendiri mungkin terlalu terperinci, jadi mungkin lebih rumit bagi orang awam. Saya memaklumi bahwa saya sudah berbuat sebisa-bisanya menjelaskan tanpa saya melihat buku, tanpa saya melihat laptop, tapi saya menjelaskan apa yang memang benar-benar ada di pikiran saya dan apa yang memang saya sudah kuasai. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf untuk kesalahan yang mungkin saya lakukan selama saya membuat video ini, dan sampai jumpa.